Perkenalkan, nama saya Asinat Puput Cerisule dengan NIM 2108 11030015, Program Studi Ilmu Pemerintahan, kelas ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Saya akan memaparkan materi tentang bahasa dan jenis surat dinas untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pokok pembahasan bahasa dan jenis surat dinas terdiri dari pengertian surat dinas, fungsi surat dinas, ciri-ciri surat dinas, serta bagian-bagian surat dinas. Bahasa surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Biasanya surat dinas dibuat oleh suatu instansi, baik negeri maupun swasta, seperti sekolah, kantor, dan perusahaan. Ciri surat dinas. Pertama, sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kedua, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Bagian-bagian surat dinas. Pada umumnya surat terdiri atas kepala atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup. Salam penutup, tanda tangan, nama penanda tangan surat, dan jabatan penulis surat, dan tebusan. Kepala atau kop surat. Kepala surat lebih dikenal dengan istilah kop surat, yaitu bagian surat paling atas dan berfungsi memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor instansi atau organisasi yang mengirim surat. Kepala surat biasanya terdiri atas nama kantor, organisasi atau instansi, alamat, kode pos, nomor telepon jika ada, lembaga instansi atau organisasi, dan email. Contohnya seperti gambar yang tertera tersebut. Tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan waktu surat itu dikirim, bukan waktu surat itu dibuat. Dalam surat resmi, tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama tempat surat dibuat. Nama tempat sudah tertera di kepala surat. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis lengkap. Contohnya seperti 12 Oktober 2020. Nomor surat. Surat resmi biasanya mencantumkan nomor, jenis, instansi pengirim surat, dan kode surat. Nomor surat adalah urutan nomor surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Kode surat adalah kode klarifikasi masalah yang disampaikan dalam surat tersebut, sedangkan tahun tertera pada nomor surat menunjukkan tahun pembuatan surat. Contoh, nomor 130 garis miring DPD garis datar JPKPN garis miring Sulut garis miring. Lampiran. Lampiran surat adalah bagian surat yang berguna untuk menunjukkan adanya suatu yang disertakan bersama surat. Pada lampiran, awal kata yang menunjukkan jumlah ditulis dengan huruf kapital. Contoh, lampiran, satu berkas, bisa juga satu lembar. Hal atau perihal. Hal atau perihal berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirim tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Contoh, dukungan dalam pemeriksaan rapid test. Alamat tujuan. Alamat penerima ini yaitu alamat orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Penulisan alamat tujuan haruslah jelas dan langsung tertuju pada orang yang menerima surat. Contoh, yang terhormat Kepala Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Salam pembuka. Salam pembuka digunakan sebagai kesatuan bahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan. Salam pembuka yang biasa digunakan ialah contoh dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi surat. Isi surat adalah bagian surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuatu yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar pembaca kepada inti pokok. Isi surat, bagian surat ini memuat sesuatu yang akan disampaikan, diberitakan, dinyatakan, atau diminta
ditujukan kepada penerima surat. Paragraf penutup berfungsi untuk menutup isi surat. Dapat pula dikatakan bahwa paragraf penutup ini dianggap sebagai kunci isi surat atau penegasan isi surat karena berisi harapan kepada penerima surat. Salam penutup. Salam penutup sebuah surat dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa keakraban pengirim surat kepada penerima surat. Contoh, hormat kami atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan, nama dan jabatan penulis surat. Nama dan tanda tangan pengirim berisi nama terang, tanda tangan jabatan penulis surat dan cap stempel lembaga atau instansi. Ditulis rata kanan paling bawah setelah salam penutup. Contohnya seperti gambar tersebut. Tembusan. Tembusan adalah bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat itu, selain penerima surat. Kata tembusan diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat. Contohnya seperti gambar.